Hari ini kita kembali berkumpul lewat ibadah Zoom ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya daripada-Mu ya Aba Yahweh Adonai Elohenu, Elohim Abraham, Ishak dan Israel, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Yeshua HaMashiach. Sungguh kami bersyukur buat pemeliharaan penyertaan-Mu dalam hidup kami, hari lepas hari Bapa, siang dan malam sungguh luar biasa, sehingga kami kembali berkumpul di malam ini. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami boleh berkumpul kembali ibadah lewat Zoom, tapi kami yakin dan percaya Engkau adalah hadir dalam kehidupan kami. Sekalipun kami ibadah lewat Zoom, hadirat-Mu terus menaungi melingkupi kehidupan kami. Begitu kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa, dari awal sampai akhirnya. Biarlah kuasa Roh-Mu, pertolongan para malaikat-Mu menyertai kami, dan para malaikat-Mu turun membawa shalom bagi kami, dan para malaikat-Mu naik ke tata Kudus-Mu membawa kurban puji-pujian ucapan syukur kami di malam ini. Bahkan pujian penyembah kami di malam ini sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu di tata Kudus-Mu Bapa. Pimpin kami segenap umat-Mu yang sudah ada pada saat ini. Yang belum masuk, kami mengucap syukur. Mereka adalah perlindungan-Mu Bapa. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya sinyal adalah kendali-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa, dan kami siap memulai ibadah ini dengan kuat kuasa Roh-Mu dan pertolongan para malaikat-Mu menyertai kami dari awal sampai akhirnya ibadah kami. Di dalam nama Yesus HaMashiach. Bahkan saat siaran ini diupload ke YouTube Bapak, dari setiap umat yang mendengar lewat YouTube, mereka juga merasakan jamahan-Mu, merasakan hadirat-Mu, merasakan lawatan-Mu, dan firman-Mu sungguh-sungguh menjadi jawaban atas setiap pergumulan umat-Mu. Dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita naikkan puji-pujian penyembah kepada Bapa yang Elohim Sekor.
ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Selamanya Bapa Engkau baik, sungguh teramat baik di dalam hidup kami bersyukur. Haleluya, ku bawa korban syukur bagimu, buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa,
katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Oh Bapa, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Bapa ku Kami memujimu, kami menyembahmu dalam kekudusanmu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan namamu. Haleluya, haleluya. Yeshua, kekasih jiwaku, Kau batu karangku yang teguh, Kaulah juru selamatku. Aku memujimu, aku menyembahmu. Haleluya. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesaya sembah dan puji Tuhan tatamu.
Yesus kami memuji-Mu. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Diri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Diri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tata, sembah dan puji beri tata-Mu, sembah dan puji beri tata-Mu. Yesus Yahweh adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji beri tata, sembah dan puji beri tata-Mu, sembah dan puji beri tata-Mu. Yesus Yahweh adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji beri tata, sembah dan puji beri tata-Mu, sembah dan puji beri tata-Mu. Yesus Yahweh adalah Raja. Yesus Yahweh, Yesus Yahweh adalah Raja. Yesus Yahweh, Yesus Yahweh adalah Raja. Sembah dan pujian kami naik ke tahta-Mu Bapa. Jadi dupa yang harum di hadapan-Mu, kami bersyukur. Kami puji, kami sembah nama-Mu, nama yang kudus, nama yang mulia, nama yang layak dipuji, disembah di bumi dan di surga, kekal selama-lamanya. Haleluya. Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian, dulu sekarang kekal selama-lamanya. Haleluya.
Engkaulah Raja kami, Engkaulah Elohim kami, Engkaulah junjungan kehidupan kami ya Bapa. Sungguh kami bersyukur punya Elohim seperti Engkau ya Bapa, yang begitu mengasihi umat-Mu. Engkau selalu setia sekalipun kami tidak setia. Terima kasih Bapa buat malam ini, malam yang indah, yang luar biasa. Engkau persatukan kami dalam hadirat-Mu. Kami menaikkan korban puji-pujian ucapan syukur kami kepada-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu. Ini kami ada sebagaimana kami ada ya Bapa, datang mempersembahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kiringkan para malaikat-Mu dengan lidah-lidah api mementahirkan mulut bibir kami. Melayakan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu di akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sampai malam ini. Kami boleh masuki hari yang baru. Kami boleh lewati sepanjang hari ini Bapa. Dengan kuat kuasa Roh-Mu dan pertolongan para malaikat-Mu. Dan bila kami masuki hari yang baru ini, dengan hati yang baru, jiwa yang baru, bersama kami terus dibaharui, semakin cemerlang, semakin layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan sharing akan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu mengendalikan mulut bibir kami, menguasai hati pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh layak di hadapan-Mu, menjadi umat-umat yang berkenan di hadapan-Mu. Dan firman ini menjadi jawaban di setiap langkah hidup kami, dan kami semakin mengerti rancangan-Mu dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu Engkau bukakan bagi kami di penghujung zaman ini. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, kuasai mulut bibir hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu. Engkau sendiri yang berbicara, sehingga firman ini sungguh-sungguh memerdekakan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah akan dihiburkan ya Bapa. Dalam nama Yesus HaMasyiah, penghiburan ini, peneguhan iman kami semakin dikuatkan. Maka iman kami kepada Mesias Yesus HaMasyiah semakin berakar di lubuk hati kami yang paling dalam, bertumbuh berbuah, sehingga kami semakin mengenal ya Bapa. Betapa lebar, tinggi, panjang, dan dalamnya lebar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan penuhilah kami dengan kepenuhan keilahian-Mu. Membawa kami ke dalam kesempurnaan-Mu, sampai kami sempurna sama seperti Engkau Bapa yang disamai di surga adalah sempurna. Puji-pujilah Engkau ya Bapa, kekal selama-lamanya. Bagi-Mu lah segala pujian syukur, hormat, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus HaMasyiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semua. Salam Bu Anita. Shalom. Gimana kabar? Luar biasa. Haleluya. Tuhan dahsyat. Sekarang kita sharing tentang satu topik. Itu saya kasih judul Kristen atau Mesianik. Ini pengajaran ini dalam kekristenan ini sudah lama kita mendengar. Sudah 2000 tahun istilah Kristen sampai saat ini sulit untuk dikembalikan ke pola yang benar karena pengajaran dogma turun-temurun, karena adanya kesalahan penerjemahan dari dulu sampai saat ini.
Kita harus mengerti sekarang ini kita dibawa ke dalam pengajaran-pengajaran yang dibukakan oleh para rabi-rabinik, itu umat-umat Israel yang dipercayakan firman atau dapar Elohim atau Torah yang selama ini kita kenal dengan hukum Taurat. Ternyata setelah mereka menyingkapkan rahasia kebenaran ini, kita semakin dibukakan dan semakin mengerti. Ternyata selama ini kita ikut iman yang lama, ada yang kurang tepat, ada yang kurang pas dari sisi makna hakikinya. Jadi sekarang kita harus dapat mengerti bahwa istilah-istilah Kristen dan Mesianik yang kita masuki saat ini adalah Kristen yang Mesianik yang sungguh-sungguh dari pola yang benar. Tapi namanya sudah pengajaran atau dogma atau doktrin. Selama ini beribu-ribu tahun sulit untuk terpecahkan, sulit untuk diubahkan, tetapi mau tidak mau kebenaran ini harus dibukakan. Dan sudah dibukakan itu oleh pada umat-umat pilihan, di mana mereka lah yang dipercayakan dapar Elohim. Mereka yang dipercayakan di Gunung Sinai, dan kita lihat sampai saat ini bagaimana mereka sangat menjaga keaslian daripada hukum Taurat yang kita kenal selama ini. Dan sekarang artinya apa? Torah atau pengajaran itu dipertahankan dari dulu sampai sekarang, dan pola-pola ibadah pun semuanya dipertahankan, dan hal-hal yang tersembunyi mereka bukakan, tapi dengan satu syarat. Mereka tidak membukakan kepada orang-orang yang sembarangan, tapi mereka membukakan bagi orang-orang yang sudah menggabungkan diri dengan mereka. Dari sini kita akan melihat bagaimana selama ini beribu-ribu tahun, 2000 tahun, umat pilihan itu bangsa Israel berserak di antara bangsa-bangsa yang kita kenal, yang sudah kita belajar, itu di exile atau digalut, di pembuangan terakhir di antara bangsa-bangsa saat ini, di mana akan terjadi sebentar lagi kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu kapan waktunya, kapan terjadinya. Itu penebusan terakhir, di mana bangsa Israel akan ditebus atau dibawa pulang ke Yerusalem kembali untuk tinggal di Yerusalem di tanah perjanjian, yaitu memerintah bersama dengan Mesias Yesus HaMasyiah di kerajaan 1000 tahun. Itu makanya mereka sangat gencar saat ini untuk mempersiapkan diri. Salah satunya mereka sudah sangat siap untuk membangun bait suci ketiga, di mana nanti Mesias Yesus HaMasyiah akan memerintah di Yerusalem, dan akan dimulai kembali tata cara ibadah di bait suci yang pertama dan kedua, diadakan di bait suci yang ketiga. Itu akan diadakan kembali, dan itulah yang disebut Gan Eden atau Taman Eden yang baru. Jadi ini bagian kita, tugas kita adalah menyingkapkan supaya saudara-saudara kita yang belum terbuka, atau yang belum dibukakan, atau yang belum membuka hati, atau yang masih terdoktrin, atau yang masih terbelenggu, atau yang masih terikat, supaya kita berdoa supaya saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita dibukakan hal-hal yang luar biasa. Jadi ini bukan gampang, bukan membalik telapak tangan. Istilah ini pun sulit diterima oleh saudara kita. Iman yang lama kita yang kita sudah tinggalkan, yaitu kekristenan, untuk masuk ke Mesianik,
Karena ada pola-pola yang berbeda, tata cara ibadah yang berbeda. Jadi mereka sangat sulit untuk masuk ke sini. Tapi kita yakin dan percaya oleh karena anugerah. Makanya firman berkata, di mana namaku ditinggikan, kesanalah aku akan memerintahkan jiwa-jiwa datang untuk memuji menyembah Aba Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kenapa Bu Mauli, silakan. Angkat tangan tadi. Enggak salah pencet toh. Baru nyampe rumah, maaf. Oh gitu, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Ini baru permulaan. Jadi untuk membalikkan pola dari yang lama ke pola yang baru sekarang ini dengan yang hakiki ini bukan perkara gampang. Itu dibutuhkan orang-orang yang benar-benar dipilih di akhir zaman ini untuk menjadi pejuang-pejuang iman di akhir zaman. Jadi kita bersyukur kita ditetapkan, kita dipersiapkan, dan kita dibukakan jadi pahlawan-pahlawan iman mesianik di akhir zaman ini. Ada upah bagi umat-umat yang dipilih untuk jadi pejuang-pejuang. Itu makanya orang yang membawa kabar baik itu sungguh upahnya luar biasa. Kita lihat bagian yang pertama, Kristen atau Mesianik. Pada mulanya para rasul atau Mesianik, pertama Yahudi yang percaya pada Mesias Yesus HaMashiach, masih beribadah bersama-sama dengan Yahudi, itu yang sekarang kita kenal dengan Ortodoks. Kalau dulu itu dikenal dengan orang-orang Farisi dan Saduki, yang belum percaya kepada Mesias di sinagog, bersama-sama dengan non-Yahudi yang sudah percaya kepada Mesias, mereka tidak disebut jadi Kristen. Perhatikan di sini. Jadi orang-orang atau rasul-rasul pertama itu murid-murid itu tidak disebut menjadi Kristen, tetapi mereka tetap penganut agama Yahudi yang kita kenal saat ini itu Judaism atau Judaisme. Artinya apa? Percaya kepada Bapa Yahweh, yang mereka saat ini tetap memanggil Adonai Hashem. Kita harus hormati mereka karena mereka punya alasan tersendiri kenapa mereka tidak memanggil nama Yahweh, dan kita punya alasan. Tapi apakah ini kebenaran yang sesungguhnya atau mereka yang berpegang pada kebenaran yang sesungguhnya? Ini perlu kita bawa di dalam doa. Bangsa-bangsa Mesianik saat ini memanggil nama Yahweh, tapi orang-orang Yahudi, orang-orang pilihan saat ini, itu orang-orang Israel, sudah percaya kepada Mesias Yesus HaMashiach, tapi mereka tetap mempertahankan pemanggilan nama, yaitu Adonai dan Hashem. Dan itu ada di dalam Alkitab disebut Hashem dan juga Adonai. Itu Abraham juga memanggil Tuhan dengan Adonai. Jadi mereka tidak disebut jadi Kristen, tapi disebut dalam bahasa Ibrani disebut Mesikim atau Mesianik. Ini cukup satu jawaban. Jadi kita nggak perlu lagi katanya begini, tapi dari tulisan ini, yaitu di Kisah Rasul 11 ayat 26 itu sudah sangat jelas, karena hanya di sini disebut dalam kitab suci, di sanalah pertama sekali disebut pengikut Tuhan itu menjadi Kristen. Boleh dibaca dulu Kisah Rasul 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 ayat 26.
Dan ketika menemukannya, dia membawanya ke Antiokhia. Dan terjadilah selama setahun penuh mereka berkumpul bersama dalam jemaat dan mengajar kerumunan orang yang cukup banyak. Dan para murid itu disebut Kristen untuk yang pertama kali di Antiokhia. Jadi di Antiokhia, di kitab Kisah Para Rasul inilah disebut apa? Di Antiokhia pertama sekali pengikut Tuhan disebut di sini, di dalam terjemahan bahasa Indonesia baik di LAI juga disebut Kristen. Ini juga di ILT juga ditulis menjadi Kristen. Tetapi di dalam bahasa Ibrani-nya disebut Mesikim. Mesikim itu para rabi mengatakan, karena saya belajar daripada orang-orang yang sudah belajar para rabi, jadi rabi tidak mengakui kalau ini diterjemahkan menjadi Kristen. Makanya yang kita ikuti saat ini adalah Messianic Jew. Kenapa? Dari sini, Mesikim. Apakah orang-orang Yahudi lari dari bahasanya? Pasti tidak. Apalagi mereka sudah rabi-rabi, dan orang-orang yang sudah belajar daripada rabi, saya yakin dan percaya mereka tetap berpegang pada apa? Mesikim. Messianic. Jadi artinya apa? Mesikim itu artinya pasti Messianic, tidak lari dari situ. Jadi dari sini kita ngerti kenapa dulu gereja mengganti ini jadi Kristen. Nanti akan kita lihat di bawah bagaimana sejarah kekristenan itu memisahkan diri dari Messianic atau Mesikim. Ini boleh dihafal ini Kisah Rasul ini, karena ini hanya ini di Antiokhia lah pertama sekali disebut pengikut Tuhan itu menjadi Kristen, itu di Antiokhia. Ini boleh kita hafal, tetapi dalam bahasa Ibrani-nya itu saya tulis di sana, itu disebut Besem Mesikim yang warna merah. Jadi Besem namanya disebut namanya Mesikim, yang artinya apa? Ayo, ada yang angkat tangan, Bu Mauli? Tulisan Mesikimnya bagaimana itu? Itu yang di bahasa Ibrani-nya toh, yang warna merah. Oh oke, saya belum buka itunya tadi. Oke. Itu di Kisah Rasul tadi ada bahasa Indonesianya, di atasnya ada bahasa Ibrani-nya, tapi karena ini belum bisa download yang pakai tanda baca, jadi belum begitu lancar membaca yang gundul. Jadi Mesikim itu, Besem Mesikim di akhir itu. Saya kasih warna merah Bu Maudi. Jadi disebut Mesikim. Jadi itulah yang disebut Antiokhia. Ini salah satu penyebutan. Jadi kalau orang-orang ngotot, makanya saat ini rabi-rabi tidak mengakui Kristen. Diakuinya apa? Mesianik. Itu makanya para rabi tidak pernah membukakan pengajaran ini bagi kekristenan. Mereka tidak pergi ke gereja. Tapi orang-orang Kristen yang keluar seperti kita ini menjadi mesianik, mereka membukakan pengajaran ini. Ini yang perlu kita renungkan. Jadi ingat selalu Mesikim, Mem, Shin, Yod, Kaf, Yod, Mem, Sopit, atau M penutup, Mem akhir. Jadi situ disebut Mesikim. Jadi supaya kita ngerti kenapa jadi Kristen, artinya apa? Disitulah yang menjadi Kristen terpisah, berbeda dengan Mesianik. Jadi sekarang kita di Mesianik apa? Kembali ke pola Ibrani. Kembali mengikuti Mesianik. Itu apa? Mereka selalu berhari Sabat. Mereka tetap melakukan hari raya, 7 hari raya dan 2 hari raya tambahan yang tidak ditetapkan, ya, itu harus kita ikat. Harus kita ingat itu. 2 hari raya tambahan, ya, itu apa itu? Hanukkah sama Purim. Nah itu 2.
itu tidak wajib, itu bukan moed. Yang moed adalah 7 hari raya, itu yang kita sebutkan Pesak, Buah roti sulung, tak ragi, buah sulung, Sapuot, Sapuot atau Pentakosta, baru apa? pendamaian, Pak. Pendamaian, peniupan sangkakala, dan hari raya Sukot atau Pondok Daun. Itulah nanti puncak daripada kerajaan atau awal daripada kerajaan 1000 tahun, itu hari raya Pondok Daun. Kita lihat lanjut ke bawah. Bangsa-bangsa yang takut akan Elohim disebut Yere Elohim atau Gerim yang bergabung dengan Yehudi. Jadi kita sekarang bangsa-bangsa disebut Yere atau Gerim. Jadi hanya orang-orang bangsa-bangsa yang menggabungkan dengan Israel itu dibukakan rahasia-rahasia air campur. Karena kita sudah mulai menyatu, sekarang dibukakan rahasia ini. Jadi kita harus mengerti bagaimana para rabi tidak begitu ngotot apa yang mereka tahu, apa yang mereka lakukan, tapi ada kompromi sedikit, khususnya yang datang ke Indonesia. Mesianik Indonesia diperbolehkan masih mengadakan pujian penyembahan, tapi ada rabi-rabi yang tidak akan bisa, musik sedikit pun tidak akan bisa. Semuanya fokus ke Sidur. Tidak ada di sinagog pujian penyembahan, tidak ada musik band, tidak ada itu. Tapi rabi yang datang, ya kita harus hargai itu perjuangan dia. Kalau dia ngotot dengan apa yang dia sudah ngerti, pasti banyak yang belum tentu mesianik yang dari Indonesia siap. Khususnya Ishak Sapira, dia tidak terlalu ngotot, nggak boleh pakai musik, dia tidak terlalu ngotot, tapi tetap dihargai karena kita latar belakang dari kekristenan, tetapi dianjurkan, tetapi ditekankan untuk tetap wajib melakukan tidur seperti yang kita lakukan, sekalipun kita masih belum menguasai banget, tapi itulah salah satu tanda. Perhatikan sini, Sidur, kita belajar ibadah Sidur itu salah satu awal bagaimana kita menjadi bergabung dengan rumah Yakub atau rumah Israel, itu yang disebut Ismeku. Alangkah indahnya kemah-kemahmu ya Yakub. Jadi di sini kita lihat bagaimana di Kisah Rasul ini bangsa-bangsa atau Gerim atau Goim, mereka tidak terpisah dari Mesianik atau Yahudi. Mereka percaya kepada Tuhannya orang Yahudi. Mereka ikut tata cara agama Yahudi, menyembah kepada Tuhannya orang Yahudi. Mereka tidak terpisah. Tapi kenapa Kristen berpisah dengan Yahudi? Nanti kita bahas di bawah. Kisah Rasul 13 ayat 16, boleh dibaca, silakan yang lain yang belum. Kisah Rasul 13 ayat 16. Dan Paulus sambil bangkit dan seraya memberi isyarat dengan tangan, dia berkata, "Hai para pria, hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Elohim, dengarlah." Jadi itu disebut yang saya kasih warna biru, dan kamu yang takut akan Elohim, itu berbicara tentang Yere atau Gerim atau bangsa-bangsa yang sudah menggabungkan diri dengan Israel. Jadi mereka sudah ikut agama Yahudi, dan saat itu mereka sudah percaya kepada orang Yahudi, agama Yahudi, dan mereka percaya kepada Yeshua HaMashiach. Jadi itu yang disebut. Dan perhatikan di sini, hai para pilihan, hai orang-orang Israel. Jadi disebut di situ spesifik, hai kamu orang-orang Israel,
dan kamu yang takut akan Elohim, dengarkanlah. Jadi ini bukan berbicara kepada orang Israel, tapi orang-orang Gerim atau orang-orang Goim yang menggabungkan diri dengan Israel dan mereka sudah takut akan Elohimnya Israel. Makanya disebut, hai dan kamu yang takut akan Elohim. Jadi hanya orang yang takut akan Elohim seperti Cornelius, mereka menggabungkan diri dengan Israel dan ikut tata cara ibadah Israel. Dan waktu Paulus bertemu dengan mereka, langsung spesifik disebut, hai pria-pria, hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Elohim, dengarkanlah. Jadi dari sini kita lihat, waktu Rasul Paulus dan para rasul memulai mengabarkan Besora atau Injil yang kita kenal selama ini Injil, kabar baik, disebut pada bahasa Ibrani Besora, mereka tidak langsung ke bangsa-bangsa. Selalu dimulai dengan orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa yang sudah menggabungkan diri kepada agama Yahudi. Makanya disebut, hai kamu bangsa Israel, hai kamu yang takut akan Elohim. Jadi selalu bersama-sama, bukan terpisah. Nah sekarang inilah yang kita kejar. Kita semakin bersatu, kita semakin bersama dengan Israel, sekalipun masih sangat jauh. Sekalipun masih sangat jauh. Kita harus akui itu. Kita masih sangat jauh untuk bersatu dengan Israel. Jadi awalnya sudah kita mulai. Nanti kalau kita menggabungkan diri dengan Israel, contoh, kalau kita nanti ibadah di sinagog, indah pada waktunya nanti kita pasti pergi ke Yerusalem. Kalau tidak di tahun-tahun ini, di kerajaan 1000 tahun pasti kita di sana. Amin. Jadi di sinagog nanti kita bukan makhluk-makhluk asing. Kita bukan manusia-manusia aneh di sinagog. Kenapa? Karena kita sudah sedikit-sedikit kita sudah mengerti tata cara ibadah di sinagog itu dengan memakai sidur. Contoh, dulu waktu pertama-tama kita datang ke karismatik yang berbahasa roh, kita merasa aneh. Mengangkat tangan, tepuk tangan, melompat-lompat, bergandeng tangan. Kita nggak cocok, karena apa? Kita pola ibadahnya dulu di Protestan, vakum, lipat tangan. Tetapi lama-lama menikmati. Tapi puji Tuhan, di akhir zaman kita ditarik dari sana. Dibentuk lagi dengan cara yang sangat luar biasa. Tata cara ibadah yang luar biasa. Dengan pengajaran-pengajaran yang luar biasa, sulit kita cerna. Pengajaran kembali ke Torah, sulit kita terima. Oh, kok nggak bisa makan babi, nggak bisa makan ini, kok kayaknya kita kayak diperas. Ruang geraknya semakin sempit. Kayak buronan sudah mulai dikepung itu. Nggak kemana-mana lagi. Ya kita di situ-situ aja. Itu Torah. Tapi semakin menikmati hidup di dalam Torah. Dan kita semakin disadarkan. Salah satu contoh apa? Setelah kita mulai belajar Torah, mulai muncul kerendahan hati. Mulai ada sikap mengalah. Mulai ada maklum. Mulai diberikan kita mata yang baik. Kita melihat seseorang bukan lagi melihat dari kekurangannya. Itulah inti daripada belajar Torah. Jadi semakin kita belajar Torah, khususnya dari perasa, itu luar biasa pengajaran perasa kita semakin dibukakan hal-hal yang baru. Dan semakin lama nanti kita akan diberikan kerendahan hati yang luar biasa. Itu makanya selalu saya tekankan, belajar Torah
Jangan kejar pengetahuan. Kalau kita mengejar pengetahuan, kita akan menjadi tukang debat di mana-mana. Lihat yang terjadi sekarang di mana-mana, tukang debat semua. Tetapi kita belajar Torah, kembali ke Torah, kejar perbuatan, kejar implikasi daripada Torah itu di dalam hidup kita. Itu makanya minggu kalau nggak salah 2 minggu yang lalu kita belajar Zoom juga, itu kedalaman 2 Paulus. Minta selalu pengenalan iman kita kepada Yesus semakin merambat. Artinya apa? Kalau sudah merambat, sulit untuk diakar dan dicabut akarnya. Dan itu pasti semakin bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Dan Torah itu, pengenalan akan Yesus Hamasi itu semakin menguasai hidup kita. Disitulah kita semakin mengenal kasih-Nya yang luar biasa, betapa lebar, tinggi, panjang, dan dalamnya kasih Elohim. Disinilah kita mengerti kenapa aku jadi manggil nama Yahweh. Itu ada suatu rahasia yang sulit kita pahami. Kenapa kita jadi mesianik? Itu satu pribadi lepas pribadi. Kita punya kesaksian yang unik dengan cara Tuhan sendiri. Kenapa Kehilat KPIK semula-mula jadi berdiri? Itu bukan rencana manusia. Tidak ada cita-cita, tidak ada itu. Tapi tiba-tiba ada yang minta untuk kita memulai Kehilat. Inilah jadinya sekarang. Itu makanya selalu saya tekankan, ini bukan rencana manusia. Ini rencana Elohim. Kita yakinlah percaya kita dibawa semua ke dalam rancangannya. Jadi ini yang perlu kita tekankan. Ingat selalu, kita kembali ke Torah, kita kembali ke mesianik, ke pola yang lama, bukan mengejar pengetahuan, ingat itu. Tapi harus semakin mengejar kerendahan hati. Semakin kita tahu Torah, semakin kita diberikan kerendahan hati. Mau ditegur, itu salah satu kerendahan hati. Mau diingatkan. Jadi kalau ada yang diingatkan tapi masih tersungging, berarti belum belajar Torah. Ingat itu, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, harus punya dampak kepada suami. Amin, ibu-ibu. Amin. Harus punya dampak sama istri-istri. Amin, bapak-bapak. Harus jadi dampak semuanya. Harus ada dampak setelah kita belajar Torah. Bukan lewat perkataan, tapi lewat tingkah atau sikap kehidupan kita sehari-hari yang sudah menerapkan hidup di dalam Torah. Kita lanjutkan. Jadi di situ kita lihat pasti yang Israel, mesianik, dan bangsa-bangsa tidak pernah terpisah. Lanjut. Proselit adalah orang yang bukan Yahudi tetapi percaya kepada Elohimnya orang Yahudi, dan mereka menggabungkan diri dengan Yahudi dan percaya kepada Elohimnya orang Yahudi dan beribadah di sinagog. Jadi itu disebut proselit. Itu gerim tadi bangsa-bangsa, artinya proselit itu menggabungkan diri dengan Yahudi. Itu adalah orang yang percaya kepada Tuhannya Yahudi, beribadah secara Yahudi, dan yakin dan percaya dan tetap beribadah di sinagog. Bukan buka sekte, bukan buka sekte, bukan buka sinode, bukan. Tetap satu. Kenapa? Semua ujungnya fokusnya ke Yerusalem. Jadi itulah orang-orang proselit, adalah orang yang bukan Yahudi tetapi percaya kepada Elohimnya orang Yahudi. Jadi kita ini pun masuk kita kategori gerim, tapi karena kita belum sah seperti orang Yahudi, belum jadi warga Yahudi, kita disebut jadi gerim atau bangsa-bangsa. Tapi proselit ini mereka sudah bersatu dengan Israel menjadi satu bangsa,
Seperti siapa itu? Yang mengatakan bangsa mula bangsaku. Itulah yang disebut proselit. Siapa? Ayo Bu Bella. Naomi. Ruth. Mertuanya itu Naomi. Ruth itu ya, Ruth. Naomi mertuanya. Naomi disuruh dia pulang, tapi Ruth berkata apa? Bangsamu bangsaku, tanahmu tanahku, Tuhanmu Tuhanmuku. Di mana kamu mati, disitulah aku mati. Itu yang disebut proselit. Jadi benar-benar bersatu dengan Israel, menjadi satu bangsa. Kalau kita saat ini belum jadi bangsa Israel, tapi sudah percaya kepada Elohimnya, bangsa Israel itu disebut Gerim atau bangsa-bangsa. Boleh dibaca? Kisah Rasul 13 ayat 43. Ayo yang lain. Kisah Rasul 13:4-43. Dan setelah pertemuan sinagoga selesai, banyak orang Yahudi dan proselit yang saleh mengikuti Paulus dan Barnabas, yang sambil berbicara kepada mereka, keduanya terus meyakinkan mereka untuk tetap tinggal di dalam anugerah Elohim. Ya, proselit dikatakan. Dan setelah pertemuan sinagog selesai, banyak orang Yahudi dan proselit yang saleh mengikuti Paulus dan Barnabas. Jadi yang sudah bersatu benar-benar seperti Kaleb, itu juga proselit. Kaleb itu kan bukan orang Yahudi. Itu menurut para rabi ya. Tapi itu adalah orang yang ikut dengan Mesir dan menggabungkan diri dengan Israel. Bahkan diangkat menjadi pemimpin di suku Yehuda, itu Kaleb. Jadi ini proselit, Gerim. Jadi proselit itu sudah menjadi satu bangsa. Tapi kalau kita belum, baru satu iman. Tapi bangsa kita masih berbeda dengan Israel. Kita masih bangsa Indonesia, kita masih tercatat di negeri Indonesia. Tapi nanti tidak lama lagi kita akan bersatu di Israel di kerajaan 1000 tahun. Jadi dari sini kita lihat, Paulus tidak pernah pergi ke gereja atau memulai agama Kristen, tetapi tetap mesianik dan mengajar di sinagog. Dari sini kita bisa baca. Jadi Paulus tidak pernah membuka sekte yang baru, atau bukan, Paulus tidak membuka agama yang baru yang disebut tadi Kristen itu di atas, tetapi itu tetap mesikim atau mesianik. Jadi bukan jadi Kristen, tapi karena ini salah terjemahan, kita nggak tahu siapa yang terjemahkannya, karena penerjemahnya dulu adalah Abdul Qadir, salah satu saudara kita yang dari Muslim, mungkin tidak mengerti, tata bahasanya jadi diubah. Tapi nanti kita lihat anti Kristen yang membuat ini semua. Kisah Rasul 18 ayat 4. Ayo, Bu, baca ganti-gantian. Kisah Rasul 18 ayat 4. Dan dia bersaudara di sinagoga pada setiap hari Sabat. Dia meyakinkan baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Di situ apa? Orang Yahudi maupun orang Yunani tetap ada di sinagog, di sinagoga. Kisah Rasul 13 ayat 5. Ayo yang lain. Kisah Para Rasul 13 ayat 5. Dan setelah tiba di Salamis, mereka memberitakan firman Elohim di dalam sinagoga-sinagoga orang-orang Yahudi. Dan mereka juga membawa Yohanes sebagai pelayan. Nah, ini kita lihat bagaimana di sana mereka tetap satu naungan untuk beribadah. Paulus dan orang-orang yang menerima kabar baik atau bersorak percaya kepada Yesua Masiah, mereka tetap
beribadah di sinagog, dan Paulus selalu beribadah, selalu memberitakan kabar atau selalu beribadah datang ke sinagog itu selalu pada hari Sabat. Jadi dia tidak mengubah menjadi hari Minggu, tapi tetap Sabat. Jadi kita bersyukur. Dari sini kita lihat inilah yang disebut mesianik. Jadi dia tetap beribadah pada hari Sabat. Jadi kalau sekarang ini kita kembali ke hari Sabat, kita kembali ke pola apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu. Jadi kita sekarang ada di situ karena kita dipersatukan sebagai Gerim atau bangsa-bangsa yang menyatukan diri dengan iman Israel, yaitu percaya kepada Tuhannya, Tuhan Israel. Itulah makanya kita kembali manggil nama Yahweh, Yeshua HaMashiach. Kita lihat di bawah. Terjadinya perpecahan antara Yahudi Mesianik dan Yahudi yang belum percaya kepada Mesias dimulai dari tahun 135. Jadi mulai perpecahan ini dimulai dari tahun 135. Ingat ini selalu 135 itu pemberontakan Simon Bar Kokhba terhadap penjajahan bangsa Romawi, di mana Simon Bar Kokhba dianggap sebagai Mesias oleh orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Mesias, sehingga Mesianik atau orang Yahudi yang percaya kepada Mesias Yeshua menolak bergabung berperang melawan tentara Romawi. Itu awal perpecahan Yahudi Mesianik dan Yahudi pada saat itu disebut Farisi dan Saduki. Kalau sekarang disebut Ortodok. Ortodok itu artinya apa? Orang-orang Yahudi yang mempertahankan pola ibadah dari dulu sampai sekarang dengan pola yang sama. Itu yang disebut Ortodok. Jadi apakah mereka Farisi atau Saduki kita belum tahu. Tapi kebanyakan kemungkinan besar mereka menjadi Farisi atau Saduki, tetapi ada disebut ultra ortodok. Itu yang topinya panjang-panjang. Topi itu disebut apa, itu disebut ultra ortodok. Jadi dari sini tahun 135 terjadilah pemberontakan Simon Bar Kokhba namanya melawan tentara Roma, banyak pengikutnya, tapi orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Mesias menganggap Simon Bar Kokhba ini sebagai Mesias. Padahal pada saat itu orang-orang yang sudah percaya kepada Mesias sudah beribu-ribu, bahkan semakin bertambah. Mereka sudah sangat banyak. Tapi yang dicatat dalam Alkitab itu beribu-ribu orang Yahudi yang sudah menjadi percaya. Itu zaman Paulus waktu disidang di Yerusalem. Padahal Paulus itu meninggal sekitar tahun 60. Jadi 60 tahun kemudian, itu 135 atau 60 tahun lebih, itu pasti perkembangan mesianik sungguh sudah luar biasa di Yerusalem. Semakin banyak orang percaya. Karena itu di Kisah Rasul disebut tiap-tiap hari mereka berkumpul dan jumlah mereka semakin bertambah. Jadi saat itu terjadi pemberontakan Simon Bar Kokhba kepada tentara Romawi yang sudah menjajah Yerusalem. Tapi karena Simon Bar Kokhba dianggap sebagai Mesias oleh orang Yahudi, otomatis orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Mesias, itu yang kita sebut sekarang itu Mesianik, mereka tidak mau ikut berperang. Inilah awal perpecahan. Itu tahun berapa? Tahun 135, dimulai dari pemberontakan Simon Bar Kokhba. Inilah sejarah yang tidak dibuka atau yang tidak didapatkan oleh bapak-bapak gereja. Ini hanya didapatkan dari orang-orang Israel.
Siapa yang membukakan ini? Ya para rabi yang mengerti sejarah. Jadi harus diingat ini Simon Bar Kokhba. Bapak gereja tidak pernah membukakan ini, mereka tidak, apakah mereka belum mengetahui atau memang sengaja menutup, kita tidak tahu. Kita lihat di bawah. Akhirnya apa? Simon Bar Kokhba kalah dan berhasil dibunuh, membuktikan bahwa dia bukanlah Mesias. Karena saat itu waktu berperang, Simon Bar Kokhba itu kalah dan dia dibunuh oleh tentara Roma, bukan disalibkan. Sementara Mesias harus disalibkan, harus menanggung dosa. Tapi kematian Simon Bar Kokhba yang dianggap Mesias oleh bangsa Israel saat itu, mati terbunuh. Artinya apa? Dia bukan Mesias. Jadi keputusan mesianik, orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus tidak ikut campur membela Simon Bar Kokhba, keputusan yang tepat, tetapi ada risiko yang harus mereka tanggung. Kita lihat ke bawah. Perpecahan ini terus berlanjut sehingga orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Mesias melarang, perhatikan sini. Dari awal itulah orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Mesias melarang orang-orang Mesianik beribadah di sinagog. Ini awalnya. Baru Romawi terus menekan Israel dan mengubah Israel menjadi, ini perubahan Israel, menjadi Palestina, Yerusalem menjadi Aelia Capitolina, sampai saat ini jadi sumber masalah. Jadi Yerusalem diubah menjadi namanya Aelia Capitolina. Ini harus dicatat oleh kekristenan. Maka sekarang istilah Palestina itu diubah dari tanah perjanjian. Jadi harus tahu sejarah. Jadi Roma terus menekan karena pemimpinnya sudah dikalahkan. Kita lanjut. Inilah yang disebut Shemot dalam bahasa Ibrani, yaitu periode kehancuran agama Yahudi. Jadi itu adalah suatu periode di mana kehancuran agama Yahudi, salah satu apa? Terjadi perpecahan antara Yahudi yang percaya maupun Yahudi yang sudah percaya untuk percaya kepada Yesus HaMashiach. Ini awalnya. Setelah periode perpecahan ini, bangsa-bangsa yang mesianik yang percaya kepada Yesus menjadi kehilangan arah, kehilangan pola pikir Yahudi dan budaya Yahudi yang diakibatkan anti-Yahudi yang luar biasa dimulai oleh Romawi yang disebut Semitisme atau era gentilisasi atau era penon-Yahudian atau anti-Yahudi. Jadi dari sini kita lihat setelah bangsa Yahudi melarang Yahudi Mesianik yang percaya kepada Yesus beribadah di sinagog, disitulah awal kembali bangsa-bangsa kehilangan. Artinya apa? Bangsa-bangsa Porselit tadi, bangsa-bangsa Gerim, kehilangan pamor, kehilangan sosok Yahudi, kehilangan ibadah Yahudi. Hanya apa? Mereka jadi liar. Tidak ada lagi panutan karena mereka sudah dilarang beribadah di sinagog. Sementara ibadah-ibadah mereka Yahudi terus semakin ditingkatkan, semakin menekan perpecahan antara Yahudi Ortodok atau Farisi Saduki dengan Yahudi Mesianik saat itu. Jadi mereka semakin pecah, semakin tajam. Kehilangan pamorlah bangsa-bangsa Gerim dan bangsa-bangsa Proselit yang sudah menggabungkan diri dengan Yahudi, agama Yahudi, dan itu terus akhirnya apa? Muncullah tokoh-tokoh anti-Yahudi
dari non-Yahudi yang diprakarsai oleh Roma tadi. Yang disebut dengan apa? Semitisme atau era gentilisasi atau era penon-Yahudian. Itu diprakarsai oleh Romawi. Jadi anti-Yahudi dipropori oleh Roma. Jadi semua anti-Yahudi. Termasuk orang-orang yang sudah bangsa-bangsa, Gerim tadi dan proselit tadi jadi anti-Yahudi. Dan dari situlah mulai muncul tokoh-tokoh anti-Yahudi dari non-Yahudi. Pertama itu terjadi di Inkuisisi Eropa, penekanan Yahudi sungguh luar biasa. Dan di puncaknya itu ada peristiwa di Holocaust, di situ saya kasih gambar, itu di Jerman. Itu diawali dari pemberontakan Martin Luther. Akhirnya puncaknya Martin Luther juga tetap anti-Yahudi. Dan puncaknya itu terjadi Holocaust yang dipimpin oleh Nazi, Hitler. Ini kita lihat di bawah. Tokoh-tokoh anti-Yahudi dari non-Yahudi atau bangsa-bangsa. Satu, pertama Marcion dari Sinopa. Ini sudah kita pelajari di Rasa ya. Bapak gereja yang ingin memisahkan non-Yahudi dari agama Yahudi dan dari Torah. Siapa yang dipisahkan? Orang-orang tadi yang kehilangan itu apa? Bangsa-bangsa Gerim yang sudah bersatu dengan Israel dan proselit yang sudah menggabungkan diri dengan Israel menjadi satu bangsa, tapi dipisahkan jadi anti-Yahudi. Mereka hanya bergabung dengan Yahudi, memang mereka bukan Yahudi. Tetapi apa? Dipisahkan dari agama Yahudi dan Torah, jadi anti Torah. Itu namanya Marcion. Itu pertama sekali. Muncullah Marcion, baru Justin Martin. Itu tahun 100 sampai tahun 165. Bapak gereja yang mengatakan bahwa perjanjian Tuhan dengan Israel sudah tidak berlaku lagi, dan bangsa-bangsa non-Yahudi yang menggantikannya itu yang disebut replacement teologia atau teologia perjanjian. Jadi ini ya. Jadi teologi perjanjian, makanya kita lihat perjanjian sudah tidak berlaku lagi. Kita menjadi umat perjanjian itu makanya sangat kuat di kekristenan. Padahal perjanjian, kalau kita lihat perjanjian baru di Yeremia 33 itu dikatakan apa? Bangsa Israel dan Yehuda, tidak ada bangsa-bangsa. Harus jeli belajar di situ. Jadi kita lihat di sini, pemegang perjanjian tetap Israel. Dan ingat di Ulangan 33 atau 33 itu, bahwa nanti suatu saat, tinggal tunggu waktu dekat ke depan ini, Israel akan kembali dari Galut atau dari pembuangan dari bangsa-bangsa. Kita lihat selanjutnya. Ini menjadi teologi perjanjian. Tertulian 160 sampai 220, Bapak gereja yang menyalahkan orang Yahudi tentang kematian Yesus HaMashiach. Itu makanya kalau saudara sering-sering dengan kekristenan, banyak yang menyalahkan orang Yahudi. Kenapa mereka membunuh Yesua? Kenapa Yahudi jahat? Yahudi menyalibkan Yesua. Tapi kalau Yahudi tidak langsung menerima Yesua, kabar baik atau Injil tidak akan sampai ke tanah Batak, termasuk ke Indonesia. Yang selanjutnya kita baca ini Origen 263 sampai 339. Bapak gereja yang mendirikan sekolah Alexandria di Mesir, ingat ini, yang sangat dipengaruhi oleh gnostisisme, pengetahuan tentang alam mistis. Ini yang mendirikan apa? Gereja mendirikan sekolah Alexandria di Mesir. Dia memasukkan pengetahuan tentang alam mistis ke gereja, dan
Neoplatonis atau ilmu filsafat Timur Tengah yang menuduh orang Yahudi ingin membunuh non-Yahudi yang percaya kepada Mesias. Jadi dimasukkanlah pengetahuan tentang alam mistis. Jadi bukan pengetahuan Torah dimasukkan ke gereja, tetapi alam mistis dan ilmu filsafat dimasukkan menjadi pola pengajaran, itu di sekolah Alexandria di Mesir yang sangat dipengaruhi oleh ini yang dibangun oleh Origen tahun 263 sampai 336. Yang sangat mempengaruhi, memisahkan bangsa-bangsa Gerim dan proselit untuk memisahkan diri dari agama Yahudi dan anti Torah. Jadi kalau begitu kuat sekarang tantangan kembali kepada Torah, itu memang sudah ada dogma, sudah ada tekanan dari dulu dari bapak-bapak tokoh-tokoh gereja ini yang menekankan. Salah satu apa tadi ya? Yang di Alexandria di Mesir ini apa, salah satu dogma itu filsafat dan ilmu alam mistis. Makanya banyak sihir-sihir kekristenan saat ini, itu yang sangat perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Kita ini ikut ajaran kebenaran atau tidak. Jadi kalau kita kembali ke Torah, itulah yang Tuhan inginkan saat ini, supaya kita ada di jalan yang benar. Jadi ini Eusebius 263 sampai 339, Bapak Gereja yang menulis sejarah Kristen dan menuduh bencana Yahudi terjadi karena peranan Yahudi dalam kematian Yesua. Yang 6, ada 11 di sini. John Chrysostom, Bapak Gereja yang mengecam khotbah orang-orang Yahudi kepada non-Yahudi yang mengambil bagian dalam hari-hari raya agama Yahudi. Itu makanya inilah salah satu tokoh supaya kita tidak ikut hari-hari raya agama Yahudi. Makanya jadi berbeda. Itulah yang dilakukan Kristen. Dimasukkanlah Natal, Sabat diganti jadi hari Minggu, dan hari-hari raya dilakukan tidak sesuai dengan pola Ibrani. Makanya berbeda saat ini. Dan untuk memulihkan itu, puji Tuhan saudara dan saya bisa ikut kembali ke pola yang benar, itu sungguh anugerah yang luar biasa. Marilah kita syukurin anugerah yang luar biasa ini. Yang ketujuh, Yeremia 347:420, Bapak Gereja yang membuat terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin. Inilah pertama sekali yang menerjemahkan dan dijadikan menjadi apa? Kitab suci resmi Gereja Katolik. Makanya kitab suci Gereja Katolik dengan Protestan berbeda. Ada Makabe, ada Tobia, ada yang lain. Ada 5 kitab kalau nggak salah. Agustinus dari Hippo tahun 354 sampai 430. Salah kayaknya nih. Bapak Gereja yang menspiritualisasikan kerajaan Elohim dan memperkenalkan dogma milenial ke dalam gereja non-Yahudi, dan dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi pantas untuk mati dan dikalahkan karena orang Yahudi sudah ditakdirkan untuk mengembara di muka bumi untuk melihat kemenangan gereja atas sinagog dan menentang pengajaran tentang kerajaan 1000 tahun. Ini salah satu yang menentang kerajaan 1000 tahun. Itu makanya kekatolikan termasuk Protestan kurang mengupas pengajaran tentang kerajaan 1000 tahun. Yang ke-9, perang salib periode abad pertengahan, Kristen dan Muslim berusaha merebut tanah suci Yerusalem yang tadi sudah diubah namanya di atas. Hanya saat itulah banyak bangsa Israel menjadi korban.
10, tahun 1095 Paulus Urbanus II yang baru terpilih menyerukan pengikutnya membebaskan Yerusalem dari Muslim. Dampaknya sangat buruk, ribuan Yahudi menjadi sasaran tentara salib dari Jerman. Pada tahun 1096 berusaha memaksa Yahudi masuk jadi Kristen, kalau tidak mau dibunuh, semua karena dogma bapak-bapak gereja. Salib menjadi teror bagi orang-orang Yahudi. Itu makanya bangsa Yahudi sangat menutup diri terhadap kekristenan. Kenapa? Salib menjadi teror bagi bangsa Yahudi, puncaknya di Holocaust. 11. Inkuisisi Katolik Eropa memeriksa ajaran sesat atau ajaran Yahudi. Jadi diperiksa. Ajaran Yahudi diperiksa. Peristiwa ini banyak orang Yahudi mati karena menolak dari agama Katolik. Ini terjadi di berbagai negara, Prancis, Portugal, Spanyol, Jerman, Italia, Hungaria, Polandia, dan Cekoslovakia. Ini 12. Martin Luther yang keluar dari Katolik tetap anti-Yahudi, puncaknya di Jerman, itu Holocaust. Di tahun 1933 sampai 1945 yang dipimpin oleh Hitler. Jadi inilah perpisahan. Tadi ada 3 tahap ya. Yahudi yang belum percaya kepada Yesua setelah tahun 135 pemberontakan Bar Kokhba, ini harus dihafal, harus diingat. Karena Mesianik atau Yahudi yang sudah percaya kepada Yesua menolak ikut berperang bergabung dengan Bar Kokhba, karena Bar Kokhba dianggap Mesias oleh orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesua. Akhirnya apa yang terjadi? Simon Bar Kokhba meninggal, dibunuh oleh tentara Roma, dan dari situlah awal perpisahan. Bangsa Yahudi melarang Mesianik beribadah di sinagog. Akhirnya Porselit tadi, bangsa-bangsa yang sudah menggabungkan diri kepada agama Yahudi dan percaya kepada Yesua, dan Gerim atau bangsa-bangsa yang sudah percaya kepada Yesua kehilangan sosok untuk beribadah di sinagog. Kenapa? Mereka sudah dilarang untuk masuk sinagog. Jadi mereka udah liar, tidak lagi sosok panutan, hanya kehilangan pola Ibrani, hanya kehilangan budaya agama Yahudi. Baru Roma semakin menekan Israel, terjadilah gerakan dari Roma awalnya anti-Yahudi. Setiap orang yang sudah bangsa-bangsa yang sudah percaya kepada agama Yahudi dan sudah menggabungkan diri dengan Yahudi tapi percaya kepada Yahudi, dibuat menjadi anti-Yahudi. Itulah yang kita baca saat ini. Baru muncullah tokoh-tokoh agama, banyak lagi tokoh-tokoh agama yang muncul menjadi anti-Yahudi. Dan itulah yang terus saat ini dogma dan doktrin. Baru yang di Mesir tadi dikatakan apa? Dia membuka suatu Alexandria di Mesir, sekolah, langsung mengadopsi ajaran mistis, alam mistis, dimasukkan ke dalam kekristenan dan filsafat Timur Tengah kuno. Itulah yang masuk. Jadi sekarang kita lihat bagaimana perkembangan gereja sangat sulit untuk kembali ke Mesianik. Tapi kita berdoa, kalau saudara dan saya sudah kembali ke pola yang benar, sanak saudara kita juga akan kembali. Mari kita berdoa supaya pengajaran ini menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa pada awalnya bukan Kristen tapi Mesikim yang disebut dengan Mesianik. Jadi itu makanya sekarang kita menjadi Mesianik. Kita percaya kepada Yesus HaMasyiah, percaya kepada Tuhannya orang Israel, dan ikut tata cara beribadah dengan tata cara sinagog. Sekalipun kita masih sangat jauh dari kata sempurna, tapi kita baru memulai tahap-tahap untuk bergabung dengan Israel, yaitu yang kita sebut dengan Ismeku, yaitu alangkah indahnya kemah-kemahmu ya Yakub. Puji Tuhan, ini yang bisa kita kupas, yang kita sharingkan malam ini di ibadah Zoom ini.
boleh menjadi berkat bagi kita dan juga bagi saudara-saudara kita yang belum membuka hati untuk bergabung dengan Israel. Puji Bapa Yahweh, Aba Yahweh memberkati kita semua dalam nama Yesus HaMasiah. Sekarang kita buka pintu sharing, masih ada setengah jam lagi. Silakan Bapak Ibu semua. Ayo yang mau sharing, yang mau bertanya silakan.